dengarlah sebuah kisah yang terbentang di balik cakrawala waktu. Pada abad ke-7 Masehi, tanah yang kita tuju adalah Jazirah Arab, sebuah lautan pasir yang membakar di siang hari dan menusuk dengan dinginnya di malam hari. Namun, kekerasan itu bukan hanya milik alam. Di masa yang disebut jahiliyah, zaman kebodohan, jiwa manusia pun diselimuti kegelapan. Di jantung semenanjung itu, berdirilah maka ia adalah denyut nadi perdagangan, namun jantung spiritualnya sedang sakit. Ka'bah, kubus suci peninggalan Ibrahim, telah kehilangan maknanya, ia kini dikepung oleh 360 berhala kayu dan batu. Kerumunan bisu yang mewakili dewa-dewa suku yang saling bersaing. Di jalan-jalan Makkah, status diukur dengan kekayaan dan garis keturunan. Perempuan diperlakukan sebagai harta benda, dan tangis bayi perempuan seringkali dibungkam selamanya oleh pasir, dikubur hidup-hidup demi menghindari aib. Di tengah kebobrokan moral dan hiruk-pikuk pasar inilah, hiduplah seorang pria. Namanya Muhammad, putra Abdullah dari klan Bani Hashim yang terhormat. Sejak kecil, ia telah mengenal kehilangan, tumbuh sebagai yatim piatu di bawah asuhan kakek dan pamannya, Abu Thalib. Ia bukan penyair yang mencari ketenaran, bukan pula saudagar yang rakus integritasnya tak tertandingi, memberinya gelar Al-Amin yang terpercaya. Ia menemukan ketenangan dalam pernikahannya dengan seorang wanita saudagar yang mulia dan cerdas, Khadijah binti Khuwailid. Namun, kehormatan dan kemakmuran tak mampu mengisi kehampaan spiritual yang ia rasakan. Ia resah melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Seringkali ia meninggalkan keramaian kota, langkahnya akan menuntunnya mendaki bebatuan, terjal. Jabal Nur, gunung cahaya, menuju sebuah gua kecil yang sunyi, Hira. Di sana, dalam kesendirian, ia merenung. Ia mencari makna di tengah kekosongan, mencari Tuhan yang Maha Esa di antara 360 berhala. Tahun demi tahun berlalu dalam pencarian ini, hingga pada suatu malam sekitar tahun 610 Masehi, saat usianya genap 40 tahun, takdir alam semesta berubah. Keheningan gua Hira tiba-tiba tersedot habis oleh kehadiran yang begitu agung hingga menakutkan. Sosok itu yang kelak dikenal sebagai Jibril, malaikat Gabriel, berdiri di hadapannya. Muhammad gemetar. Ia hanyalah manusia biasa di hadapan manifestasi perintah ilahi. Sebuah suara dengan otoritas kosmik bergemuruh memerintah, "Iqra." Bacalah. Muhammad yang buta huruf menjawab dengan panik, "Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca." Perintah itu datang lagi, dan sekali lagi, hingga akhirnya Jibril memeluknya. Bukan pelukan penghiburan, tapi pelukan yang memaksa jiwanya menerima beban tugas agung ini. Kemudian, Jibril melepaskannya dan mengucapkan 5 ayat yang akan menjadi fondasi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad turun dari gunung itu, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena getaran wahyu. Hatinya dipenuhi ketakutan suci. Ia baru saja diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir bagi umat manusia. Ia berlari pulang, wajahnya pucat, dan berseru kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, sang wanita bijak, menenangkannya. Kata-katanya adalah balsam pertama bagi jiwa yang terguncang itu. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, jujur dalam perkataan, menolong yang lemah, dan menghormati tamu. Malam itu, Khadijah menjadi orang pertama yang menerima tauhid, prinsip keesaan Tuhan. Ia menjadi orang pertama yang beriman.
fajar iman telah menyingsing meski baru sebagai bisikan dakwah dimulai secara rahasia di dalam lingkaran cahaya awal yang paling intim. Yang pertama memeluk Islam adalah mereka yang paling dekat dengannya. Khadijah, istrinya, penyokong emosi dan materinya Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang masih remaja yang tinggal bersamanya. Zaid bin Haritsah, mantan budaknya yang telah ia merdekakan. Dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya, seorang saudagar terhormat yang langsung membenarkan kerasulan Muhammad melalui Abu Bakar. Cahaya itu menyebar ke orang-orang terpandang lainnya, seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. 3 tahun berlalu dalam bisikan, hingga wahyu memerintahkan sebaliknya. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Perang melawan status quo pun dimulai. Pesan Islam ini sangat revolusioner. Ia mengguncang fondasi Makkah. Secara ekonomi, tauhid berarti menghancurkan berhala, yang merupakan sumber pendapatan utama Quraisy dari para peziarah. Secara sosial, Islam menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, menentang langsung hierarki kasta yang menempatkan budak seperti Bilal dan orang miskin di posisi terendah. Para pemimpin Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab melawan dengan brutal. Mereka melancarkan propaganda menyebut Muhammad sebagai penyair gila, penyihir, atau peramal. Ketika kata-kata tak cukup, mereka beralih ke siksaan fisik. Target termudah mereka adalah para budak dan orang miskin yang tak punya pelindung. Keluarga Yasir adalah contoh paling tragis. Yasir, istrinya Sumayyah, dan putra mereka Ammar disiksa di bawah terik matahari gurun. Sumayyah, dengan iman yang tak tergoyahkan, menolak melepaskan keyakinannya. Ia ditikam dengan kejam, menjadi martir pertama dalam sejarah Islam. Namun, api penderitaan justru semakin menguji dan menguatkan iman para pengikut cahaya. Pada tahun ke-10 kenabian, Muhammad menghadapi ujian terberatnya. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Ia kehilangan 2 pelindung utamanya, istrinya yang tercinta, Khadijah, dan pamannya yang selalu membelanya, Abu Thalib. Meski Abu Thalib tidak pernah memeluk Islam, perlindungan politiknya telah menjaga Nabi dari serangan fisik. Kini, tanpa keduanya, Nabi menjadi rentan. Dalam kesedihan yang mendalam itulah Allah memberikan pelipur lara ilahi. Muhammad mengalami perjalanan spiritual luar biasa yang melampaui nalar. Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kenaikan menembus 7 lapis langit. Peristiwa ini tidak hanya memberikan validitas langsung dari Allah, tetapi juga menetapkan kewajiban salat 5 waktu. Penghubung harian yang intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pintu dakwah di Makkah terasa telah tertutup rapat. Namun Allah membuka pintu baru di utara. Kota Yathrib yang kelak menjadi Madinah sedang terkoyak oleh perang saudara antara suku Aus dan Khazraj. Mereka membutuhkan seorang penengah yang netral dan bijaksana. Para perwakilan dari Yathrib bertemu dengan Nabi di sebuah tempat bernama Aqabah. Pertama, mereka bersumpah untuk beriman pada tauhid. Tahun berikutnya, mereka kembali dengan jumlah lebih besar dan mengucapkan perjanjian Aqabah kedua. Sebuah janji revolusioner untuk melindungi Nabi Muhammad dan para pengikutnya seperti mereka melindungi keluarga mereka sendiri.
ini adalah sebuah undangan. Ini adalah janji suaka. Ini adalah awal dari hijrah. Quraisy Makkah mencium bahaya. Mereka sadar bahwa jika Muhammad lolos dan membangun basis kekuatan di Yathrib, permainan akan berakhir bagi mereka. Mereka mengadakan rapat darurat di Darun Nadwah dan mengambil keputusan paling ekstrim, membunuh Muhammad. Rencananya licik. Mereka akan memilih satu pemuda kuat dari setiap suku untuk menikah Muhammad secara serentak. Dengan begitu, darahnya akan tersebar di semua suku dan Bani Hashim tidak mungkin menuntut balas pada semua orang. Namun, Allah telah memerintahkan Muhammad untuk pergi malam itu juga. Pada malam yang menentukan itu, dengan para pembunuh mengepung rumahnya dalam kegelapan, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengambil risiko terbesar. Ali diperintahkan untuk tidur di ranjang Nabi, menggunakan selimut hijau beliau sebagai kamuflase. Ali tahu ia mungkin akan mati saat fajar. Namun, dengan keberanian yang tak tertandingi dan penyerahan diri total, ia berbaring dengan tenang, siap mengorbankan nyawanya demi sang Rasul. Sementara para pembunuh mengintip, menunggu saat yang tepat, Muhammad dan Abu Bakar menyelinap keluar dari rumah tepat di depan mata mereka. Mereka memulai perjalanan epik melalui gurun. Mereka bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari, dengan para pengejar Quraisy hanya berjarak beberapa langkah di mulut gua. Mereka telah meninggalkan segalanya, harta benda, rumah, dan kota kelahiran yang mereka cintai, demi iman dan sebuah misi. Fajar di Makkah telah memudar menjadi kegelapan tirani, tetapi jauh di Cakrawala Utara, di tanah yang baru, cahaya Islam akan segera bersinar. Tidak lagi hanya sebagai keyakinan di dalam hati, tetapi sebagai fondasi sebuah peradaban baru. Bagian 2, jejak pembentukan ummah. Kisah ini berlanjut bukan dengan pedang, tapi dengan langkah kaki yang tergesa-gesa di bawah tabir malam. Setelah lolos dari kepungan maut di Makkah, Nabi Muhammad dan sahabat setianya, Abu Bakar, memulai perjalanan yang mempertaruhkan segalanya. Mereka tidak mengambil jalur utama. Dipandu oleh Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang mahir, mereka membelah gurun melalui rute yang jarang terjamah. Mereka berjalan di bawah tatapan matahari yang membakar dan ancaman mata-mata Quraisy yang telah menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membawa kepala Muhammad. Tujuan mereka adalah satu, Gua Tsur di selatan Makkah, sebuah arah yang berlawanan dari tujuan mereka, sebuah tipuan cerdas pertama. Selama 3 hari, di dalam kegelapan dan kesempitan gua itulah, ujian keyakinan sejati dimulai. Bayangkan keheningan yang mencekam, begitu pekat hingga setiap detak jantung terdengar seperti genderang. Di luar, suara langkah kaki para pengejar terdengar. Mereka semakin dekat. Abu Bakar, dalam kepanikan manusiawinya yang wajar, berbisik kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah,
Jika salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya, kita akan terlihat. Nabi Muhammad, dengan ketenangan kosmik yang hanya dimiliki seorang rasul, meletakkan tangannya pada sahabatnya. Ia menjawab dengan kata-kata yang kini terpatri dalam jiwa setiap muslim yang merasa terancam, "Jangan takut." Bagaimana menurutmu tentang dua orang, yang bersama mereka Allah adalah yang ketiga? Kisah-kisah ajaib sering menyertai episode ini. Sarang laba-laba yang tiba-tiba menutupi mulut gua. Sepasang merpati yang bersarang seolah tempat itu tak terjamah. Namun, mukjizat terbesarnya adalah kombinasi sempurna antara perencanaan manusia yang cermat dan perlindungan ilahi yang mutlak. Setelah hampir 2 minggu membelah gurun, rombongan kecil itu akhirnya terlihat di Cakrawala Kuba, sebuah desa di pinggiran Yathrib. Di sana, kaum muslimin telah menunggu. Hari demi hari mereka memindai ufuk, menanti kedatangan yang dijanjikan. Dan kemudian, saat sosok-sosok itu terlihat, kegembiraan meledak. Orang-orang memanjat pohon kurma dan atap rumah, berebut untuk melihat sekilas wajah sang nabi. Anak-anak berlari menyambut, dan udara gurun yang kering tiba-tiba dipenuhi dengan lantunan yang kini abadi. Tala al-Badru, alaina. Bulan purnama telah terbit di atas kita. Di Kuba, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan meletakkan batu pertama untuk Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Perjalanan berlanjut ke jantung Yathrib. Di sana, dengan kerendahan hati yang luar biasa, Nabi membiarkan untanya, Kaswa, berjalan tanpa dituntun. Di mana ia berhenti, disitulah rumah Nabi akan berdiri. Kaswa berlutut di sebidang tanah milik 2 anak yatim. Di sanalah Masjid Nabawi, jantung komunitas Islam yang baru, mulai dibangun. Yathrib, kota yang dulu terpecah, kini berganti nama. Ia menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Disingkat, Madinah. Tahun 622 Masehi, tahun hijrah itu, menjadi titik nol. Bukan sekadar pergantian kalender, itu adalah titik balik di mana Islam bertransformasi dari sekadar keyakinan pribadi menjadi sebuah peradaban yang hidup. Tantangan pertama sang nabi di rumah barunya bukanlah ancaman militer, melainkan integrasi sosial. Ribuan Muslim Makkah, yang dikenal sebagai muhajirin, tiba tanpa harta, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah. Maka, Nabi Muhammad, sang arsitek sosial, meluncurkan sebuah gagasan revolusioner. Al-Muahah, persaudaraan. Ia memasangkan setiap muhajir dengan seorang ansar, penolong dari Madinah. Ini bukan sekadar persahabatan. Ini adalah ikatan sosial dan ekonomi yang mengikat lebih kuat dari darah. Kaum Ansar, dengan kemurahan hati yang tak terbayangkan, menawarkan untuk membagi 2 segalanya. Rumah mereka, harta mereka, kebun kurma mereka.
Tindakan ini menghapus hierarki suku dan kasta. Ia menempa sebuah identitas baru yang melampaui garis keturunan dan kekayaan. Inilah fondasi dari ummah, sebuah komunitas global yang disatukan oleh iman. Setelah menyatukan kaum muslimin, tantangan berikutnya adalah bagaimana hidup berdampingan dengan komunitas non-muslim, terutama 3 suku Yahudi yang kuat di Madinah. Sekali lagi, Nabi Muhammad beralih ke pena, bukan pedang. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen yang kini diakui sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Isinya adalah sebuah cetak biru bagi masyarakat pluralistik. Piagam itu menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi, memberi mereka otonomi hukum, sekaligus menetapkan kewajiban bersama. Semua kelompok di Madinah, Muslim dan non-Muslim, harus bersatu padu mempertahankan kota dari ancaman luar. Keadilan adalah hak semua, dan Nabi Muhammad diakui sebagai hakim tertinggi. Namun, kedamaian di Madinah adalah duri bagi Quraisy di Makkah. Negara baru ini tidak bisa dibiarkan tumbuh. Konfrontasi tak terhindarkan. Ujian pedang pertama datang di Badar, 624 M. Sekitar 313 muslim yang minim persenjataan, berbaris melawan 1000 tentara Quraisy bersenjata lengkap. Di atas kertas, ini adalah pembantaian. Namun di medan perang, itu adalah keajaiban. Kemenangan telak di Badar menjadi bukti spiritual bahwa kualitas iman dan strategi mampu mengalahkan jumlah. Setahun kemudian, Quraisy kembali dengan amarah yang lebih besar. Di Uhud, 625 M, mereka datang untuk membalas dendam. Muslim hampir saja menang, namun euforia berubah menjadi tragedi. Sekelompok pemanah di atas bukit, yang diperintahkan Nabi untuk tidak bergerak apapun yang terjadi, meninggalkan pos mereka untuk mengejar rampasan perang. Kekalahan di Uhud adalah pelajaran yang dibayar mahal dengan darah. Ia mengajarkan tentang bahaya ketidaktaatan dan disiplin. Nabi sendiri terluka parah, membuktikan bahwa bahkan seorang rasul pun tidak kebal dari hukum sebab akibat di medan perang. Ancaman terbesar datang pada tahun 627 M, dalam pertempuran Khandaq, Parit. Quraisy telah lelah bermain. Mereka membentuk koalisi raksasa, 10.000 tentara dari berbagai suku, dengan satu tujuan, mengepung dan menghapus Madinah dari peta. Kali ini, Muslim dihadapkan pada strategi brilian dari seorang sahabat Persia, Salman Al-Farisi. Ia mengusulkan taktik yang belum pernah terdengar di Arabia, menggali parit pertahanan. Pengepungan berlangsung selama hampir sebulan, di tengah dingin yang menusuk dan kelaparan yang menguji. Tapi parit itu berhasil. Kavaleri musuh tak berdaya. Muslim menang bukan dalam pertempuran besar, tetapi dalam perang mental, ketahanan, dan strategi. Hijrah, kini terbukti,
bukanlah sebuah pelarian. Ia adalah sebuah pendirian. Dalam 5 tahun yang singkat, Nabi Muhammad telah bertransformasi dari seorang pengungsi yang terancam menjadi kepala negara yang mapan. Ia tidak hanya membangun masjid, ia membangun konstitusi, angkatan bersenjata, dan yang terpenting, ia telah menempa persatuan di antara hati yang berbeda. Cahaya diatrib kini bersinar terang, siap memancar ke seluruh jazirah Arab. Bagian 3, Gelombang Ekspansi. Kisah kita kini tiba pada sebuah persimpangan yang genting. Tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad, sang pembawa risalah, telah berpulang. Di Madinah, kota yang berduka itu, sebuah kekosongan besar tercipta. Umat Islam yang baru lahir menghadapi krisis eksistensial terbesarnya. Siapa yang akan memimpin umat setelah sang Nabi tiada? Dalam musyawarah yang menegangkan, umat segera beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat terdekat, teman seperjalanan di Gua Sur, mertua Nabi. Ia dipilih bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai khalifah, pengganti dalam urusan politik dan administrasi. Namun, jubah kepemimpinan itu terasa berat. Ujian pertama datang secepat kilat. Banyak suku di pelosok Jazirah Arab, yang baru saja memeluk Islam, percaya bahwa kesetiaan mereka hanyalah kepada pribadi Muhammad. Begitu Nabi wafat, mereka merasa bebas. Sebagian menolak membayar zakat, pajak wajib yang menjadi pilar negara, dan sebagian lainnya murtad. Abu Bakar, yang dikenal lembut hati, menunjukkan ketegasan baja. Ia menyatakan zakat sebagai pilar yang tak bisa ditawar. Dalam serangkaian konflik singkat yang dikenal sebagai Perang Riddah, ia bertindak cepat. Ia menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah panji Madinah. Tanpa konsolidasi ini, Islam mungkin akan hancur bahkan sebelum sempat menyebar. Jika Abu Bakar adalah pemersatu, maka Khalifah kedua, Umar bin Khattab, adalah arsitek kekaisaran. Di bawah kepemimpinan Umar, seorang raksasa dalam hal strategi dan keadilan, sejarah seakan bergerak dalam kecepatan yang mustahil. Islam kini berhadapan langsung dengan dua kekuatan adidaya dunia yang lelah dan korup, Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, dan Kekaisaran Sasanid, Persia. Dalam pertempuran Yarmouk, 636 M. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kini telah memeluk Islam, menghancurkan kekuatan Bizantium di Suriah. Tak lama kemudian, Persia pun takluk. Kisah penaklukan Yerusalem adalah puncaknya. Umar secara pribadi datang ke kota suci itu.
Ia menolak untuk sholat di dalam gereja makam kudus, bukan karena kebencian, tetapi karena kehormatan. Ia khawatir, jika ia sholat di sana, generasi muslim berikutnya akan salah mengartikannya dan mengubah gereja itu menjadi masjid. Sebaliknya, ia menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen melalui Perjanjian Umar, sebuah dokumen yang menjamin keamanan jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Faktanya, di banyak wilayah, rakyat setempat, baik itu Kristen Koptik di Mesir atau Nestorian di Persia yang telah lama dianiaya oleh penguasa mereka, justru menyambut pemerintahan baru yang lebih adil ini. Kekaisaran kini membentang begitu luas, dari Mesir hingga Iran. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang dermawan, mewarisi tantangan administrasi yang masif. Namun, warisan terbesarnya bukanlah wilayah, melainkan teks. Saat Islam menyebar, perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran mulai muncul. Utsman mengambil langkah krusial. Ia membentuk tim untuk mengumpulkan semua salinan wahyu, memverifikasinya, dan menyusun satu mushaf standar, yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Tindakan ini secara fundamental menjaga kesatuan teks suci, menyatukan seluruh muslim di dunia dalam satu sumber otoritatif. Namun, di balik perluasan yang gemilang, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Sepupu, menantu Nabi, dan seorang pejuang berilmu, mewarisi kekhalifahan yang sudah retak oleh politik dan faksionalisme pasca pembunuhan Utsman. Inilah masa fitnah. Perang saudara pertama yang menyakitkan meletus. Pertempuran seperti Perang Jamal dan Perang Siffin mengadu domba para sahabat senior. Ini adalah tragedi yang memilukan. Dari api konflik inilah, komunitas muslim terbelah. Kisah penaklukan Yerusalem adalah puncaknya. Umar secara pribadi datang ke kota suci itu. Ia menolak untuk sholat di dalam gereja makam kudus, bukan karena kebencian, tetapi karena kehormatan. Ia khawatir, jika ia sholat di sana, generasi muslim berikutnya akan salah mengartikannya dan mengubah gereja itu menjadi masjid. Sebaliknya, ia menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen melalui Perjanjian Umar. Sebuah dokumen yang menjamin keamanan jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Faktanya, di banyak wilayah, rakyat setempat, baik itu Kristen Koptik di Mesir atau Nestorian di Persia yang telah lama dianiaya oleh penguasa mereka, justru menyambut pemerintahan baru yang lebih adil ini. Kekaisaran kini membentang begitu luas, dari Mesir hingga Iran. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang dermawan, mewarisi tantangan administrasi yang masif. Namun,
Warisan terbesarnya bukanlah wilayah, melainkan teks. Saat Islam menyebar, perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran mulai muncul. Utsman mengambil langkah krusial. Ia membentuk tim untuk mengumpulkan semua salinan wahyu, memverifikasinya, dan menyusun satu mushaf standar, yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Tindakan ini secara fundamental menjaga kesatuan teks suci, menyatukan seluruh muslim di dunia dalam satu sumber otoritatif. Namun, di balik perluasan yang gemilang, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, sepupu, menantu Nabi, dan seorang pejuang berilmu, mewarisi kekhalifahan yang sudah retak oleh politik dan faksionalisme pasca pembunuhan Utsman. Inilah masa fitnah. Perang saudara pertama yang menyakitkan meletus. Pertempuran seperti Perang Jamal dan Perang Siffin mengadu domba para sahabat senior. Ini adalah tragedi yang memilukan. Dari api konflik inilah, komunitas muslim terbelah. Selain kelompok utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, lahirlah kelompok Syiah, yang meyakini hak eksklusif keturunan Ali, dan Khawarij, kelompok radikal yang menolak keduanya. Setelah wafatnya Ali, kekuasaan beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibu kota bergeser dari Madinah yang sederhana ke Damaskus yang kosmopolitan. Sistem pemilihan berganti menjadi dinasti, monarki. Dinasti Umayyah telah lahir. Di bawah Umayyah, gelombang ekspansi meledak sekali lagi. Di barat, pada tahun 711 M, seorang jenderal muslim bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi selat, mendarat di sebuah gunung yang kini dinamai menurut namanya, Jabal Tariq, Gibraltar. Mereka menaklukkan hampir seluruh Spanyol, Al-Andalus. Di timur, pasukan muslim bergerak melintasi Asia Tengah, mencapai perbatasan India. Dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi, para pemimpin muslim telah membangun sebuah kekaisaran yang membentang dari Samudra Atlantik di barat hingga Samudra Hindia di timur, lebih luas dari kekaisaran Romawi pada puncaknya. Tapi ini bukan hanya kisah tentang pedang. Ini adalah kisah pembangunan peradaban. Masjid-masjid ikonik seperti Kubah Batu, Dome of the Rock, di Yerusalem dibangun. Mata uang dinar emas yang stabil dicetak, memfasilitasi perdagangan global. Dan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, menjadi lingua franca baru bagi ilmu pengetahuan dan administrasi, menyatukan beragam bangsa di bawah satu bahasa. 30 tahun Khulafaur Rasyidin telah menanamkan benih etika dan keadilan. Meskipun menghadapi perpecahan internal yang menyakitkan, energi dari iman yang baru ini telah melahirkan sebuah kekuatan politik, militer, dan budaya yang dahsyat, yang akan segera mencapai puncak kecerdasannya di babak selanjutnya, zaman keemasan.
Kini, geserlah pandangan kita. Kisah ini memindahkan pusat gravitasinya. Jantung kekhalifahan tidak lagi berdetak di Damaskus. Ia bergerak ke timur, ke lembah subur Sungai Tigris, tempat dinasti Abbasiyah merebut kekuasaan pada tahun 750 M. Para Abbasiyah, yang diilhami oleh budaya Persia yang kaya, memandang kekuasaan dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar tentang penaklukan wilayah, tapi tentang penaklukan ilmu pengetahuan. Pada tahun 762 M, Khalifah Al-Mansur mengambil selembar kanvas kosong di tepi sungai dan membangun sebuah mahakarya, Baghdad. Ini bukanlah kota biasa. Ia dirancang dengan presisi geometris, berbentuk lingkaran sempurna, melambangkan harmoni dan kesetaraan. Bayangkan Baghdad pada puncaknya, kota terbesar dan termegah di dunia, pusat perdagangan global di mana sutra dari Tiongkok bertemu dengan rempah dari India dan bulu dari utara. Lampu-lampu minyaknya bersinar sepanjang malam, sebuah ironi yang menyilaukan jika dibandingkan dengan kegelapan zaman pertengahan yang saat itu menyelimuti Eropa. Di jantung kota itu, Khalifah Harun al-Rashid, yang melegenda dalam kisah 1001 Malam, dan putranya, Al-Ma'mun, mendirikan sebuah institusi legendaris, Bait al-Hikmah, Gedung Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan. Bayangkan ia sebagai mesin penerjemah raksasa yang didanai negara. Misinya mengumpulkan setiap naskah penting yang pernah ditulis umat manusia, filsafat Plato dan Aristoteles dari Yunani, kedokteran Galen, hingga matematika dari India, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Para sarjana, tak peduli ras atau agama, Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroaster, bekerja berdampingan. Konon, para penerjemah dibayar dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Investasi ini tidak hanya menyelamatkan ilmu pengetahuan kuno dari kepunahan, tapi juga menjadi bahan bakarnya. Disinilah matematika modern dilahirkan oleh seorang pria bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Lewat bukunya yang revolusioner, Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, ia memberi kita Al-Jabar, dari kata Al-Jabr, pemulihan. Bahkan, cara kita berpikir, langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah, yang kita sebut algoritma, adalah gema abadi dari namanya sendiri, Al-Khwarizmi. Para sarjana muslim jugalah yang mempopulerkan sistem angka India Arab yang kita gunakan hari ini. 0, 1, 2, 3. Dengan memperkenalkan angka 0, sifar. Mereka membuka pintu bagi perhitungan kompleks yang mustahil dilakukan dengan angka Romawi.
revolusi tidak berhenti di angka. Di bidang kedokteran, para ilmuwan Islam tidak hanya membaca teks Yunani, mereka mengujinya. Mereka mengutamakan eksperimen dan observasi. Seorang raksasa bernama Ibnu Sina, Avicenna, menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang begitu lengkap dan canggih, membahas penyakit menular, diagnosis, dan anatomi. Sehingga menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa hingga 500 tahun kemudian. Sementara Al-Razi, Rahazes, adalah orang pertama yang secara klinis membedakan antara penyakit cacar dan campak. Rumah sakit besar, Bimaristan, didirikan, memiliki bangsal terpisah untuk penyakit yang berbeda dan berfungsi sebagai pusat pendidikan medis. Mereka menatap bintang, bukan hanya untuk takjub, tetapi untuk memahami. Observatorium-observatorium raksasa dibangun. Nama-nama bintang yang kita pakai hari ini, Aldebaran, Betelgeuse, adalah warisan bahasa Arab. Mereka memetakan dunia untuk menentukan arah kiblat dan rute haji. Lalu, Ibnu Al-Haytham, Al-Hazen, mengubah cara kita melihat dunia secara harfiah. Dia membantah teori Yunani kuno bahwa mata memancarkan cahaya. Melalui eksperimen yang cermat, ia membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata, sebuah prinsip yang menjadi fondasi ilmu optik dan penemuan kamera. Cahaya ini tidak hanya bersinar di Baghdad. Di ujung barat kekhalifahan, di Cordoba, Spanyol Muslim, sebuah permata lain bersinar, melampaui kota-kota Eropa manapun pada masanya. Ketika Eropa akhirnya mulai bangkit dalam Renaissance, mereka tidak langsung kembali ke Yunani. Mereka pergi ke Cordoba dan Sisilia. Mereka menerjemahkan kembali karya-karya Yunani, bukan dari bahasa aslinya yang telah lama hilang, tapi dari bahasa Arab yang telah melestarikan dan mengembangkannya. Namun, setiap zaman keemasan memiliki senjanya. Pada tahun 1258, malapetaka itu datang. Invasi brutal pasukan Mongol menghancurkan Baghdad. Bait al-Hikmah, jantung intelektual dunia, dihancurkan. Mereka berkata, Sungai Tigris yang perkasa berubah menjadi hitam. Bukan karena lumpur, tapi karena tinta dari jutaan naskah yang dilemparkan ke dalamnya. Meskipun pusatnya telah hancur, warisannya tak bisa dibunuh. Para ilmuwan Muslim telah menganggap diri mereka sebagai pemelihara akal, menggunakan sains untuk memahami keagungan Pencipta. Obor yang mereka nyalakan telah diselamatkan, dikembangkan, dan diserahkan, mengubah kegelapan menjadi cahaya global yang kita warisi hari ini. Kini, kisah kita melompat jauh melintasi waktu dan ruang. Tinggalkanlah menara-menara emas Baghdad dan debu padang pasir. Kapal kita berlayar ke timur, menuju Nusantara, rangkaian ribuan pulau yang membentang di bawah Zamrud Khatulistiwa. Inilah tanah di bawah angin, jantung rempah-rempah yang telah lama menjadi persimpangan peradaban dunia.
pelayaran abadi, dan model penyebaran damai. Jauh sebelum penaklukan militer mendominasi di barat, para pedagang muslim telah mengarungi Samudra Hindia. Sejak abad ke-7, bahkan semasa Nabi Muhammad masih hidup, kapal-kapal dari Arab, Persia, dan Gujarat telah berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kuno seperti Barus, Malaka, dan Sriwijaya. Tidak seperti di Timur Tengah atau Eropa, Islam datang ke Asia Tenggara dengan model penyebaran yang unik dan damai. Bukan melalui pedang, melainkan melalui 3 pilar: perdagangan, perkawinan, dan pendidikan, terutama tasawuf atau sufisme. Ini adalah ciri khas yang akan membentuk corak Islam Nusantara selamanya. Sejarah mencatat perdebatan tentang asal-muasal penyebar cahaya ini. Ada yang mengatakan ia datang dari Gujarat, India, pada abad ke-13, yang membawa corak sufi yang lentur. Ada yang menunjuk ke Persia pada abad ke-14, terlihat dari tradisi Asyura. Namun, banyak bukti menunjukkan kehadiran pelaut Arab dari Hadramaut, Yaman, sejak masa-masa awal Islam. Apapun sumbernya, Islam yang tiba adalah ajaran yang terbuka dan akomodatif. Pintu gerbang, Samudra Pasai dan Malaka. Bukti paling nyata muncul di ujung utara Sumatera, Aceh. Di sana, pada abad ke-13, berdirilah Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Penemuan nisan Sultan Malik As-Saleh, wafat 1297 M, membuktikan adanya pemerintahan Muslim yang mapan. Pasai segera bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang menarik ulama dari seluruh dunia dan menjadi perhentian penting bagi penjelajah Muslim agung seperti Ibnu Battuta. Dari Pasai, Islam merayap ke seluruh jalur maritim, mencapai Kesultanan Malaka. Malaka, dengan posisi strategisnya, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran maritim yang tak tertandingi, menghubungkan rempah-rempah Nusantara dengan dunia. Pahlawan akulturasi, Wali Songo di Jawa. Kisah penyebaran Islam di Pulau Jawa, yang terpadat di Nusantara, adalah kisah yang paling heroik dan penuh kearifan. Kisah ini berpusat pada 9 tokoh suci yang dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali, yang hidup antara abad ke-15 hingga ke-16. Para wali ini adalah ahli strategi budaya. Mereka tidak menggunakan kekuatan militer untuk dakwah, melainkan kekuatan seni dan pendidikan. Seni dan musik, Sunan Kalijaga, misalnya, tidak menghancurkan tradisi wayang kulit atau lagu Jawa lama, tembang. Sebaliknya, ia menyisipkan ajaran tauhid ke dalam lakon dan melodi yang sudah dikenal masyarakat. Ia mengisi wadah lama dengan isi baru.
Arsitektur, masjid-masjid awal di Jawa, seperti Masjid Demak, tidak meniru Kubah dan Menara Timur Tengah. Mereka dibangun dengan atap bersusun 3 tumpang, yang secara visual menghormati struktur peribadatan Hindu-Buddha sebelumnya, melambangkan akulturasi. Pendidikan, mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang berjarak dari hiruk-pikuk politik, mengajarkan ilmu agama sambil tetap menghargai dan melestarikan tradisi lokal. Strategi Wali Songo dapat diringkas sebagai: Islam diadaptasi, bukan dicangkokkan. Hasilnya adalah corak Islam yang sangat unik, damai, dan spiritual, sufistik, yang meresap ke dalam budaya. Warisan, Islam Nusantara dan suara modern. Warisan dari proses damai ini adalah Islam Nusantara, yang memiliki karakteristik unik. Toleransi, tasamu menghormati perbedaan pendapat dan hidup berdampingan dengan umat beragama lain, sebuah praktik yang lahir dari sejarah panjang koeksistensi. Keseimbangan, tawazun, menyeimbangkan secara harmonis antara dimensi syariah, hukum, dan tasawuf, spiritualitas. Kearifan lokal, kemampuan menyerap dan melestarikan budaya dan adat lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Islam di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, adalah bukti nyata bahwa peradaban dapat diubah secara fundamental melalui dialog dan akulturasi, bukan konflik. Dalam penyebarannya, peran wanita juga sangat vital. Pernikahan antara pedagang muslim dan putri-putri bangsawan lokal seringkali menjadi gerbang bagi masuknya Islam ke dalam istana dan masyarakat kerajaan. Di era modern, Islam Nusantara terus menjadi suara penting bagi Islam moderat di dunia. Organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah berfungsi sebagai pilar yang menjaga tradisi dan pemikiran modern dalam satu wadah. Epilog Agung, penutup kisah. Kita telah menelusuri kisah Islam selama 5 bab narasi. Dari Fajar Wahyu di Gua Hira, melalui jejak pembentukan ummah di Madinah, hingga gelombang ekspansi para khalifah, mencapai puncak intelektual Baghdad, dan akhirnya merangkai jaring samudera di Nusantara. Kisah Islam adalah kisah yang abadi, bukan hanya tentang agama, tetapi tentang sebuah peradaban yang berani mencari kebenaran, menuntut keadilan, dan memuja ilmu pengetahuan. Ia dimulai dengan satu orang yang mencari kebenaran di tengah kegelapan, dan berakhir dengan miliaran orang yang mencari jalan untuk menyeimbangkan antara spiritualitas dan duniawi, antara tradisi yang diwarisi, dan modernitas yang harus dihadapi. Perjalanan pencarian ini tidak pernah benar-benar berakhir. Di bawah Khalifah Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah, Gedung Kebijaksanaan, menjadi institusi akademik paling kuat di dunia. Visi Al-Ma'mun sangat jelas, mengumpulkan semua pengetahuan kuno. Ia bahkan mengirim utusan ke Konstantinopel, Bizantium, untuk memburu setiap manuskrip Yunani kuno. Penyelamat terbesar ilmu-ilmu klasik adalah proyek penerjemahan yang didanai secara masif. Ini adalah contoh luar biasa dari kerja sama lintas agama,
para sarjana Kristen Nestorian, yang mahir berbahasa Yunani dan Syria, dipekerjakan sebagai penerjemah utama. Tokoh kuncinya adalah Hunain bin Ishaq, W873M, seorang Kristen Nestorian yang menjabat sebagai kepala penerjemah. Ia dan timnya berhasil menerjemahkan sebagian besar karya-karya fundamental Galen dan Hippocrates, kedokteran, serta Euclid dan Ptolemy, matematika dan astronomi, ke dalam bahasa Arab. Tanpa upaya ini, banyak karya Yunani kuno mungkin akan hilang selamanya. Revolusi angka, kelahiran aljabar. Matematika di dunia Islam tidak hanya melestarikan, ia melampaui Yunani. Sementara Yunani berfokus pada geometri, bentuk, Islam beralih ke angka dan persamaan, hubungan. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, W850M, seorang sarjana di Bait al-Hikmah, adalah figur sentral dalam revolusi ini. Al-Jabar, algebra karyanya yang berjudul Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah adalah yang pertama membahas pemecahan persamaan linier dan kuadrat secara sistematis. Kata Al-Jabar berasal langsung dari judul bukunya, Al-Jabr, yang berarti pemulihan atau penyelesaian persamaan. Angka dan nol, ia menyebarkan sistem penomoran Hindu-Arab yang kita gunakan hari ini. Pengenalan angka 0, sifar, dan konsep nilai posisi secara fundamental mengubah matematika. Sebelum konsep ini, melakukan perkalian atau pembagian rumit dengan angka Romawi hampir mustahil. Algoritma. Istilah algoritma juga merupakan bentuk Latin dari namanya sendiri, Al-Khwarizmi, dan merujuk pada metode langkah demi langkah yang terperinci untuk menyelesaikan masalah komputasi, fondasi mutlak ilmu komputer modern. Kedokteran, observasi klinis dan holisme. Dokter Muslim pada masa ini menerapkan prinsip empiris. Tidak hanya menyalin, tetapi mengamati dan menantang teks kuno melalui observasi klinis dan eksperimen. Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi, Rahazes. Al-Razi, W925M, adalah seorang pelopor yang mengedepankan ilmu kedokteran berbasis bukti. Pembedaan penyakit. Ia adalah yang pertama membedakan secara klinis antara cacar, smallpox, dan campak, measles, dua penyakit yang sebelumnya dianggap sama. Ia membandingkan gejala mereka secara terperinci. Etika kedokteran. Ia menulis tentang pentingnya etika dan menganjurkan bahwa pengobatan harus didasarkan pada kasus-kasus yang terdokumentasi, yang merupakan cikal bakal praktik kedokteran modern. Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina, W1037M, adalah seorang polimat, jenius multidisiplin, yang karya tunggalnya memiliki dampak abadi. The Canon of Medicine. Karyanya adalah ensiklopedia medis standar di Universitas Eropa selama lebih dari 5 abad. Di dalamnya, ia membahas anatomi, penyakit menular, termasuk observasinya tentang TBC, dan pengobatan.
Ia juga menganalisis penyakit secara holistik, menggabungkan aspek fisik dan mental. Fisika dan optik, kamera obscura. Salah satu penemuan terbesar yang secara langsung menantang pandangan Yunani kuno adalah di bidang optik. Ibnu Al-Haytham, Al-Hazen, W1040 dianggap sebagai bapak optik modern dan pelopor metode ilmiah sejati. Teori penglihatan, ia membantah teori Yunani, Ptolemy dan Euclid, yang meyakini bahwa mata memancarkan sinar yang menangkap objek. Melalui eksperimen yang cermat, ia membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata dari objek. Kamera obscura. Ia menjelaskan prinsip kerja kamera obscura, ruang gelap, yang merupakan demonstrasi fisik dari teorinya dan merupakan dasar teknologi fotografi modern. Istilah kamera sendiri berasal dari kata Arab kamara yang berarti ruang gelap atau kamar. Astronomi dan geografi. Kebutuhan ritual Islam menentukan waktu sholat dan arah kiblat, maka secara langsung memacu perkembangan astronomi dan geografi yang akurat. Al-Biruni, W1048 seorang sarjana dari Asia Tengah, melakukan perhitungan yang sangat akurat tentang keliling bumi yang hanya meleset sedikit dari angka modern. Ia juga berhipotesis bahwa bumi berputar pada porosnya, mendahului para ilmuwan Eropa berabad-abad. Astrolab disempurnakan oleh para astronom Muslim, menjadi instrumen navigasi, penentuan waktu, dan pengukuran bintang yang kompleks dan presisi tinggi. Warisan abadi dan transmisi. Pencapaian-pencapaian ini, yang didukung oleh pengembangan industri kertas, yang dibawa dari Tiongkok dan disempurnakan di Baghdad, menghasilkan ledakan intelektual yang meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Ketika Baghdad runtuh di bawah Mongol pada tahun 1258, warisan ilmiahnya tidak hilang. Pengetahuan ini telah tersebar melalui pusat-pusat penerjemahan di Spanyol, Al-Andalus, dan Sisilia. Karya-karya tentang aljabar dari Al-Khwarizmi, kedokteran dari Ibnu Sina, dan optik dari Ibnu Al-Haytham diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin.